Baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan tema akibat melakukan seks bebas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut berita online yang beberapa minggu yang lalu saya baca, memberikan sebuah informasi bahwa khususnya Kota Bandung, ya, bukan hanya terkena badai pandemi COVID varian baru, tetapi Kota Bandung juga terpapar dengan semakin meningkatnya penularan HIV/AIDS. Itu mengindikasikan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa bukan hanya Kota Bandung, tapi juga semua kota-kota besar di Indonesia, dari akibat seks bebas telah melahirkan berbagai masalah dan persoalan. Salah satu saya katakan tadi, semakin tingginya penularan HIV/AIDS di kalangan para siswa, mahasiswa, profesional, bahkan juga para pengusaha, serta siapapun, dan dari suku, agama, latar belakang, bahasa, dan budaya manapun. Nah, untuk kita, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini menjadi sangat penting kita bahas tentang akibat melakukan seks bebas, sehingga nanti diharapkan saudara-saudara jangan mengulangi dosa yang sama. Jangan sampai saudara lagi tertulari oleh HIV/AIDS yang memang nyata-nyatanya belum ada vaksinnya. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu dampak dari terjerembabnya seseorang di dalam menyalahgunakan seks selama dalam kehidupannya, maka satu hal yang pertama yang akan menjadi persoalan, yang menjadi sebab akibat yang ditimbulkannya adalah orang itu akan semakin terdorong, termotivasi untuk selalu melakukan perzinahan. Perzinahan itu, saudara, dimulai dari hati. Setiap orang yang belum bertobat, yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, lalu diteruskan kepada pikiran. Lalu setelah itu pikiran yang jinah ini memerintahkan tangan, kaki, mulut, mata, kuping, hidung, dan seluruh panca indera manusia itu untuk melakukan tindakan real daripada perzinahan itu sendiri. Maka muncullah perzinahan-perzinahan konkret bagi orang yang sedang berpacaran, ya, maka dia akan mengaktualisasikan konsep perzinahan di hati dan pikiran itu dengan melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Dan biasanya dia tidak akan pernah mencari orang yang jauh, pasti orang yang dekat. Nah, kalau orang sudah berpacaran, pasti yang disasar itu adalah pacarnya. Ya. Nah, bagi orang yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga sekalipun, perzinahan itu juga bisa dilakukan dengan istri orang lain, dengan suami orang lain, dengan atasannya, dengan bawahannya, dengan sekretarisnya, atau dengan siapa saja. Kenapa? Karena sudah terlalu sering dia menaruh di hati dan pikiran hal-hal yang berhubungan dengan perzinahan. Nah, maka untuk itu saudara siapkan dulu Alkitab saudara. Saudara baca dulu Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Yang disiapkan dulu ayatnya, Heti. Markus 7 ayat 21 sampai 23, lalu Yohanes Fardide
Siapkan Hosea 5 ayat yang keempat. Kita dengarkan sama-sama dulu dari Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Silakan, Heti. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Baik. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang itu dikategorikan sudah berzina. Bukan hanya sekedar karena sudah konkret melakukan perzinahan itu, persetubuhan itu dengan orang lain. Bukan hanya di situ ukuran perzinahan itu. Itu baru bagian kedua daripada perzinahan. Tapi bagian yang pertama dan yang utama seseorang berzina dikatakan diukur dari dalam hati dulu. Dikatakan dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Jadi seseorang sudah masuk kategori melakukan dosa zina, melakukan dosa percabulan, pada waktu di hati, baru di hati loh saudara, sudah muncul niat berzina atau memikirkan hal yang cabul. Cabul itu artinya berarti memikirkan, merancangkan hal-hal yang porno, kan itu hal yang negatif. Di situ orang itu sudah berdosa dan di situ orang itu sudah masuk kategori berzina. Walaupun mungkin orang itu tidak akan pernah mengaktualisasikan, melakukan rencana zina, niat zina di hati, atau tidak pernah melakukan rencana cabul buat pikiran negatif di hati. Tidak pernah dilakukan. Tetapi waktu muncul di hatinya, tetap sudah dihitung dia melakukan dosa percabulan atau perzinahan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hatinya sudah disimpan dengan niat untuk berzina, dan juga kalau di hatinya sudah tersimpan niat untuk cabul, maka semua itu akan ditransfer, akan diteruskan, akan dikirimkan informasi itu kepada pikiran, kepada otak. Lalu otak akan memproses itu. Dan otak kita akan memerintahkan tangan, kaki, mulut, mata, telinga untuk apa? Mengaktualisasikan, melakukan secara real, secara nyata perzinahan itu sendiri atau percabulan itu sendiri. Maka outputnya, tindakan konkretnya, suburlah perzinahan atau percabulan yang dilakukan oleh manusia itu ya kepada orang lain. Saya katakan tadi, kalau dia sudah punya pacar, maka biasanya yang menjadi target kompensasi perjigaya, kompensasi zina dan percabulan di hatinya itu pasti ke pacarnya. Maka hati-hati, saudara memilih pasangan hidup. Ya. Jadi seseorang yang sudah terbiasa ngomong porno ya, ngomong porno, berarti itu menandakan orang ini di hati dan pikirannya memang sama dengan apa yang keluar dari mulutnya. Juga sudah diisi dengan hal-hal yang porno juga. Maka cepat atau lambat akan diaktualisasikan, akan dia tunjukkan, akan diekspresikan itu nanti dalam tindakannya dengan dan kepada orang lain. Kepada sesama manusia, ya saya katakan tadi kepada pacarnya,
kepada temannya, kepada sahabatnya. Bahkan ada juga yang mengkompensasikan niat zina itu, percabulan itu kepada binatang kan. Bahkan ada juga orang yang melakukan niat dan percabulan itu kepada saudaranya. Ya. Bahkan kalau kita lihat ada banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua sendiri. Ya. Memperkosa anak kandung sendiri. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan handphone. Handphone saudara yang dekat dengan saudara, ini bisa menjadi pemicu atau menjadi pendorong saudara mempergunakan tangan saudara, pikiran saudara, mata saudara, untuk apa? Mengklik gambar film porno, mengklik gambar orang yang tidak pakai baju, alias yang kekurangan bahan. Dan perzinahan ini bukan hanya dilakukan oleh kaum pria loh, tapi juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Ini diakibatkan karena sebelumnya dia punya konsep dan pemahaman seks yang salah. Dia punya konsep dan pemahaman dan tujuan seks yang salah, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka suburlah tindakan dan perilaku-perilaku zina dan percabulan itu, saudara. Maka hati-hati. Ya. Saudara mengklik gambar dan film porno saja, berarti saudara sudah masuk di sana dalam kategori berdosa. Walaupun saudara tidak lakukan dengan orang yang ada di dalam gambar dan film porno, tapi sudah ada niat di hati. Begitu juga lah misalkan laki-laki dan perempuan yang melakukan onani dengan melihat gambar dan film porno. Tahu onani ya? Kan udah mahasiswa, nggak usah saya perjelas lagi. Ya. Saudara tidak melakukan itu dengan orang lain. Tapi waktu saudara onani, saudara juga sudah berzina. Maka itu akan mendorong setiap orang untuk apa? Mencari mangsa. Mencari siapa yang akan menjadi pelampiasan dari niat cabul atau dari niat perzinahan itu sendiri. Maka saya katakan tadi hati-hati. Kalau saudara punya teman yang selalu setiap kali ngobrol, diskusi, yang keluar dari bibir dan mulutnya itu adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau porno, berarti isi hati, isi pikiran orang ini sudah penuh dengan roh perzinahan. Maka lebih baik saudara menjaga jarak, menjaga diri, bahkan menjauhkan diri dari orang itu. Nah, saudara, kalau orang ini belum bertobat, kalaupun dia sudah menikah, punya suami dan istri, roh perzinahan itu akan tetap bisa semakin subur dan berkembang. Apalagi kalau dia sudah kerja. Karena dia punya uang, maka dia leluasa untuk berzina secara konkret, secara real. Kepada siapa, di mana pun. Karena merasa dia sudah punya uang. Itulah yang menjadi sebab musabab. Kenapa seringkali kita menemukan banyak kasus. Loh, istrinya masih hidup, suaminya masih hidup. Tetapi apa yang terjadi? Suaminya berzina dengan orang lain, istrinya berzina dengan orang lain. Bahkan hari-hari ini, di berbagai media online, kita melihat banyak contoh kasus. Aparat keamanan loh. Aparat keamanan. Ya. Melakukan perzinahan kepada istri aparat keamanan yang pakai warna baju hijau. Dan pelakunya ini adalah aparat keamanan yang berwajah coklat. Dia menjinahi istri
aparat keamanan yang berbaju hijau 10 kali aja dia dipecat dari lembaga di mana dia bertugas. Tadi siang saya baca juga media online melaporkan lagi. Istri atasannya. Ya, ini aparat keamanan juga. Istri atasannya dijinahi oleh anak buahnya. Kan beberapa bulan yang lalu, seorang aparat keamanan juga, dia menjinahi pasangannya, yang notabene mahasiswa. Lalu hamillah itu perempuan. Dan dia tuntut pertanggungjawaban kepada pacarnya. Dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Mengapa? Karena sudah kudung hamil. Maka kemungkinan besar, kalau ketahuan itu kepada komandan, pasti dia akan dipecat. Maka untuk menghilangkan tuntutan itu, suatu saat dia ajak pacarnya jalan-jalan di sebuah tempat, dan rupanya tempat itu sudah disiapkan oleh si laki-laki ini untuk membunuh si perempuan ini. Lalu mereka tiba di tempat itu, dan tempat itu adalah jembatan. Lalu dia doronglah itu pacarnya. Akhirnya jatuh ke jurang, dan hari itu juga mati. Dan orang ini pun diproses. Dia sudah dipecat dari kesatuannya, tapi sekaligus dia juga sudah dihukum penjara. Mau saya katakan kepada saudara lewat semua kesaksian, informasi, fakta-fakta tadi, hati-hati bergaul dengan orang yang suka berzina. Hati-hati berteman dengan orang yang suka menyimpan percabulan, perjinahan di hati dan pikiran. Karena cepat atau lambat saudara bisa jadi kompensasi atau menjadi pelarian untuk mempraktekkan niat zina dan percabulan di hati dan pikiran orang. Hati-hati jangan mau menikah dengan pria atau wanita yang sudah terbiasa menyimpan konsep dan niat zina dan percabulan di hati dan pikiran. Karena kalau saudara menikah dengan orang ini, suatu saat dia sudah menikah pun dengan saudara, dia akan tetap berbuat zina kepada orang lain. Kalau dia belum sungguh-sungguh bertobat. Kalau dia belum sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca satu lagi, Hosea pasal 5 ayat 4. Hosea Hosea 5 pasal ayat Hosea 5 ayat 4. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Baik. Saudara, saya katakan tadi salah satu akibat daripada penyalahgunaan seks atau melakukan seks bebas itu adalah perzinahan. Ditegaskan lagi dalam Hosea pasal 5 ayat 4. Perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah. Artinya apa? Orang yang sudah hidup dari waktu ke waktu di dalam ruh perzinahan, di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan, seringkali sulit melihat, sulit berbalik kepada Tuhan. Karena kenapa? Kenikmatan yang diakibatkan oleh perzinahan itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Saya jadi ingat dulu saya punya senior waktu saya kuliah, ambil S1. Kebetulan dia tetangga kos saya. Orang ini, hati orang ini, tidak lain tidak bukan perzinahan. Jauhlah. Tiap hari. Gonta-ganti dia bawa dan dia ajak perempuan masuk ke kamar kosnya. Dan dia lakukan bersama dengan para perempuan-perempuan itu. Tidak lain dan tidak bukan. Berzina. Sampai tadinya beratnya masih normal. Bertahun-tahun dia melakukan perzinahan itu. Akhirnya dia mengalami sakit penyakit.
HIV/AIDS. Suatu saat saya coba dekatin dia dan saya katakan begini, ayo bertobatlah. Kalau kamu masuk disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dia bilang, Ton, saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan untuk berzina itu. Karena sudah terlalu nikmat. Atau saudara menyimpan niat zina di hati, di pikiran, dan perasaan tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Maka itu akan makin menggerus saudara untuk sulit lepas dari roh perzinahan itu. Dan saudara akan diperbudak oleh perzinahan itu sendiri. Dan itu akan merusak kesehatan hidup dan masa depan saudara. Dan sudah pasti tidak ada orang yang hidup di dalam perzinahan masuk surga. Nggak ada itu. Neraka yang tepatlah buat orang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, zina itu ya tidak hanya sekedar menyangkut saudara sudah melakukan dengan orang lain. Tetapi baru ada niat di hati dan saudara melakukan sendiri dengan onani, engkau juga sudah berzina. Walaupun saudara tidak pernah melakukan orang lain. Yang kedua, kita lihat dampak dari melakukan seks bebas. Menjadi pelacur, wanita tunasusila. Atau kalau laki-laki itu, ada juga istilahnya, gigolo. Ini sama. Kalau perempuan tadi, dia menjual dirinya, ya, hanya untuk dapat uang untuk memuaskan hasrat nafsunya dan juga nafsu orang lain. Ada juga laki-laki yang menjual diri untuk memuaskan hasrat nafsu dari kaum perempuan yang belum bertobat. Namanya gigolo. Nah, kita lihat dulu ayatnya dalam Matius pasal 5, ayat 27 sampai dengan 30. Kita dulu Kowel. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kowel baca ayatnya. Lalu 1 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan 20 dibaca oleh Kelvin. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 30 dan 1 Korintus ayat 6 ayat 6. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita mau lihat lebih jauh ya dari perspektif Alkitab. Ya, akibat melakukan seks bebas yang kedua menjadi mendorong orang itu untuk melacurkan diri. Apakah sebagai WTS, wanita tunasusila, atau sebagai gigolo. Kan gitu. Ya, oke. Silakan yang sudah saya panggil tadi namanya baca ayatnya. Oke, Kelvin 1 Korintus 6 ayat 16. Kelvin Stefanus. Ya, Pak. Atau tidak tahu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya dengan pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab dengan demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik. Nah, saudara, sekali lagi, dampak seks bebas itu, kalau sudah terbiasa dia melakukan seks bebas, memikirkan, merencanakan seks bebas, maka kecenderungannya, orang itu akan semakin terdorong dia untuk menjadi pelacur kalau perempuan. Jual diri namanya. Atau juga kalau laki-laki itu menjadi gigolo.
Nah, dari 1 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan 20 jelas sekali kita lihat saudara. Khususnya 16 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, dia menjadi satu dengan dia. Ya. Jadi laki-laki yang berzina dengan perempuan yang berzina dengan perempuan menjadi sama dia. Laki-laki dan perempuan itu. Samanya di mana? Sama-sama melakukan dosa percabulan. Ya. Perempuan yang melampiaskan hasrat nafsunya kepada seorang laki-laki yang namanya gigolo, maka sama dia juga telah melakukan percabulan hal yang sama juga. Maka untuk itu saudara, firman Tuhan melarang keras. Ya. Perempuan untuk menjadi pelacur atau laki-laki menjadi gigolo. Dua firman Tuhan melarang itu. Memang ada banyak alasan mereka mengatakan, saya melakukan pekerjaan ini karena pandemi COVID, saya kehilangan pekerjaan, saya kan harus menafkahi anak, istri, suami, macam-macam kan gitu. Tapi itu tidak bisa membenarkan tindakan percabulan, tindakan pelacuran yang dilakukannya. Nggak bisa. Karena masih banyak pekerjaan yang lain, menjadi ART kek, menjadi tukang parkir kek, menjadi security kek. Kan masih banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Saudara, saya jadi teringat. Suatu saat ada seseorang perempuan diwawancarai sebuah televisi swasta. Dan waktu itu diwawancarai si wanita ini di tempat prostitusi. Lalu dia ditanya oleh wartawan. Sejak kapan Anda melakukan pekerjaan ini? Lalu si perempuan ini berkata begini. Sudah kurang lebih 10 tahun. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan pekerjaan ini? Dia bilang begini. Awalnya, saya tidak ingin melakukan pekerjaan ini. Tetapi, kenapa? Akhirnya, saya terjebak di dalam dunia hitam ini. Saudara. Maka dia katakan, itu sebenarnya diawali pada waktu saya dengan pacar saya, ya, melakukan hubungan seks. Itu kata dia. Tapi jauh sebelum kami melakukan hubungan seks, saya dulu waktu kecil, remaja, sampai mahasiswa, dia bilang, saya sudah terbiasa nonton, melihat gambar film porno. Juga saya sudah terbiasa melakukan onani. Ini perempuan. Lalu melalui akumulasi semua pengalaman itu, tindakan itu, perilaku itu, maka saya masuk kuliah. Nah, waktu saya kuliah, saya ketemu dengan laki-laki yang sama juga. Waktu kecil, remaja, pemuda, sampai di mahasiswa. Sudah terbiasa melihat nonton film porno. Dan dia juga sudah terbiasa onani juga, dia bilang. Maka perlimpahan itu membuat saya dengan dia sering melakukan hubungan seks di kosan. Lalu, kebiasaan melakukan hubungan seks itu terus kami lakukan. Sampai akhirnya kami ditendang dari kampus itu. Artinya mereka ini nggak lulus, dikeluarkan dari kampus. Lalu mereka dikeluarkan dari kampus itu pun tidak tobat-tobat. Sedang terus melakukan hubungan seks itu. Karena nggak sarjana kan, karena nggak lulus kan. Maka sudah pasti mereka sulit mencari pekerjaan. Maka mereka berdua, suami istri, sama-sama menjual diri. Istrinya disuruh melakukan hubungan seks dengan para laki-laki hidung belang yang belum bertobat. Dan suaminya juga disuruh oleh istrinya menjadi gigolo bagi para perempuan-perempuan.
Dan akhirnya profesi mereka berdua. Lebih dari 10 tahun. Sama. Menjadi pelacur dan juga menjadi gigolo. Lalu ditanya lebih lanjut. Adakah sebab akibat yang Anda rasakan sebagai pasangan suami istri setelah puluhan tahun hidup di dalam hubungan seks bebas ini? Lalu sang wartawan mendekatkan kameranya, memperlihatkan lebih spesifik lagi gambar si wanita dan si laki-laki ini. Memang sangat kurus. Karena rupanya dua-duanya mereka telah mengidap penyakit kelamin. Saudara, waktu saudara sudah terbiasa menyimpan niat jinah, cabul di hati dan pikiran, maka itu akan terus mendorong saudara untuk terus apa? Memelihara itu, menghidupi itu, mempraktekkan itu, sehingga makin rusaklah hidup dan masa depan saudara. Itulah maksud dari 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20 tadi. Ya. Bahwa siapa mengikatkan dirinya pada percabulan, ia menjadi satu roh dengan orang yang bercabul itu. Maka untuk itu saudara, kalau saudara bergaul dengan orang yang sudah terbiasa melakukan percabulan perzinahan, cepat atau lambat saudara akan bisa terpengaruh oleh orang itu. Apalagi kalau saudara belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka di ayat 17 Tuhan mengingatkan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Artinya apa? Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, roh percabulan, roh perzinahan itu tidak lagi bisa menguasainya. Karena ada roh Tuhan, ada roh kudus. Maka untuk itu di ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Atau setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, saya lanjutkan pertanyaan wartawan tadi kepada pasangan suami istri tadi. Lalu wartawan bertanya, apakah Anda merasa nyaman, damai, tentram, sukacita, bahagia dengan pasangan suami istri yang juga sama-sama jual diri? Dengan pasangan suami istri yang sama-sama juga hobinya, kegemarannya adalah berzina? Mereka berdua mengatakan, sebenarnya kami sangat tersiksa, sangat terhakimi, sangat merasa najis, sangat merasa kotor, sangat merasa terhina. Artinya saudara, orang yang sudah terbiasa menyimpan niatan zina bercabul, apalagi melakukannya, dia akan menjadi merasa manusia yang paling terhina di muka bumi ini. Maka saudara, kalau saudara sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, sadari, engkau telah dibayar lunas, dosamu telah dihapus total oleh Tuhan melalui darah Yesus kayu salib. Karena itu muliakanlah Tuhan melalui tubuh saudara. Dengan cara apa? 1, jangan berteman, jangan berpacaran dengan orang yang sudah terbiasa isi hati, pikiran, perasaan, tindakan perbuatannya penuh dengan zina dan percabulan. Jauhkan diri saudara dari lingkungan yang seperti itu. Jauh lebih baik saudara berteman dengan orang-orang yang lebih positif, yang lebih benar. Itu kata firman Tuhan. Bila kita dengar satu ayat lagi, tadi saya sudah panggil namanya, Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Awal. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa,
daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, saudara perhatikan Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Sangat keras itu firman. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Ini saya bicara dulu kepada para laki-laki. Saudara baru melihat gambar film porno doang, baru lihat doang. Nggak melakukannya, engkau sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Baru di dalam mengingini. Saudara lihat perempuan yang lagi berjalan di kampus, di jalan, di pasar, di mall. Ditambah lagi mungkin dengan si perempuan ini pakai pakaian yang kurang bahan gitu ya. Lalu muncul niat di hatimu. Niatnya itu adalah zina, saudara sudah berdosa. Sebaliknya, saya sekarang bicara kepada perempuan. Saudara melihat laki-laki yang ganteng, tinggi, putih. Lalu dengan saudara melihat itu, saudara langsung ada niat mau zina dengan dia. Baru di hati loh. Saudara perempuan juga sudah jatuh dalam dosa zina. Makanya 29 jelas. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Apa arti ayat 29 ini? Jangan mata saudara, pikiran saudara membuat saudara terlempar ke neraka. Itu maksudnya. Mata saudara, pikiran saudara, tangan saudara, mulut saudara menghalangi saudara masuk surga. Dikatakan, potonglah itu tanganmu, kakimu, supaya engkau tidak pergi lagi ke diskotik, supaya engkau tidak lagi pakai matamu itu nonton film porno. Cungkilah itu matamu. Artinya apa? Jaga mata, hati, pikiran. Tegas sekali loh ayat ini. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Lagi-lagi ayat ini mau menekankan. Jangan sampai kaki saudara pakai untuk pergi ke diskotik, naik klub, tempat prostitusi. Kalau itu yang kalau tangan saudara, kaki saudara, tangan saudara pakai untuk ke tempat itu, dikatakan saudara tidak masuk surga. Jangan sampai tanganmu, hei laki-laki, engkau pakai untuk memegang perempuan yang bukan istrimu. Tapi pakailah tanganmu untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi saudara pakai tangan saudara mengklik gambar film porno. Tapi pakailah tanganmu itu untuk buka Alkitab, untuk baca firman Tuhan. Jangan pakai matamu untuk melihat gambar film porno ataupun juga hal yang negatif. Karena itu adalah najis dan itu menghalangi saudara masuk surga. Saudara, salah satu pendorong terbesar hari-hari ini kenapa begitu subur dan tingginya perzinahan, pelacuran, dan juga menjadi faktor pendorong banyak muda-mudi melakukan hubungan seks bebas itu karena terlalu sering melihat gambar film porno.
dan handphone di tangan saudara itu dekat dengan saudara, maka saya katakan handphone itu bisa saya ibaratkan bagaikan pedang bermata dua, itu handphone saudara. Karena itu bisa saudara pakai untuk hal yang positif, mengerjakan tugas, membaca Alkitab. Tapi sisi lain, handphone yang sama bisa saudara pakai untuk apa? Merusak diri saudara sendiri. Merusak pikiran saudara sendiri. Merusak masa muda saudara sendiri. Karena kenapa? Saudara tinggal mengklik saja gambar atau film porno lewat handphone saudara. Saudara jangan lupa, mata Tuhan ada di mana-mana. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 berkata, Tuhan akan menghakimi setiap tindakan, setiap aktivitas, setiap penggunaan tangan dan kaki, mata dan mulut saudara. Entah di kamar kos, entah di toilet sekalipun. Saudara klik lihat gambar apa, Tuhan tahu. Dan suatu saat Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban. Saudara nggak bisa mempersalahkan. Salahnya YouTube dong. Kenapa menyediakan gambar dan film-film yang jorok itu? Salahnya Mbah Google dong. Nggak bisa dong. Salahnya Facebook dong. Salahnya Twitter dong. Nggak bisa. Orang membuat aplikasi Google, YouTube, Twitter, bahkan Facebook. Kan bukan untuk merusak saudara. Tapi untuk memfasilitasi saudara mendapatkan informasi yang benar, yang membangun, yang mendidik, yang positif, Kak. Pertanyaannya, saudara kenapa memilih gambar yang jorok itu? Film yang jorok itu? Kan masih banyak. Hal positif, hal yang membangun yang bisa saudara lihat di Facebook, di YouTube itu apa? Dengarkan aja khotbah Pak Tony. Dengarkan aja khotbahnya Bu Linda. Kan lebih membangun. Itu kenapa saya dorong saudara membaca, mendengar, menonton YouTube 1 2 itu tiap hari. Supaya pikiranmu itu diisi oleh firman, diisi oleh kebenaran-kebenaran. Sehingga tidak ada ruang yang kosong dalam pikiran dan hati saudara menonton, mengklik gambar yang jorok, itu maksud saya. Karena kalau hati pikiran saudara diisi dengan hal-hal positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang mendidik, hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan, maka terjagai hati pikiran dan tindak tanduk saudara dari hal-hal yang negatif itu. Tapi kalau saudara, pikiran hati saudara tidak diisi oleh hal-hal yang positif, maka hal-hal yang negatif, yang porno, yang zina, yang cabul akan menguasai, mengisi hati dan pikiran saudara, dan saudara akan mempraktikkan itu. Maka cepat atau lambat saudara akan melacurkan diri, akan jual diri. Dan Alkitab berkata loh saudara, engkau tabur akan kau tuai. Artinya apa? Kalau dalam masa muda saudara sudah terbiasa hidup cabul, hidup dalam perzinahan, jangan bermimpi, jangan berharap Tuhan akan kasih pasangan yang terbaik bagimu. No, no, no. Karena hukumnya jelas. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau masa mudamu engkau gunakan dengan benar, dengan tepat, Tuhan kasih pasangan yang benar, yang baik bagimu. Kalau saudara tidak benar dalam masa muda saudara, tidak mungkin saudara bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Itulah alasannya. Sejak dalam masa muda saya tetap dan konsisten jaga hati dan pikiran. Karena saya mau suatu saat di kemudian hari, apa yang masa muda yang saya gunakan dengan benar dan tepat, itu akan berikan dampak yang besar. Artinya apa? Saya juga pasti akan dikasih pasangan hidup yang dari Tuhan yang baik. Perlu saudara pahami ini. Maka jangan hanya sekedar memikirkan yang penting enak, nikmat. Yang dampak . Seks bebas itu akan mengakibatkan kehamilan
yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan dengan baik. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Matius pasal 5 ayat 21. Baca dulu. Oscar. Matius pasal 5 ayat 21. Sambil Oscar siapkan ayat Matius 5 ayat 21. Saya akan jelaskan dulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi. Kalau sudah terbiasa hati pikiran saudara itu dipenuhi oleh niat zina, ya, saudara, maka cepat atau lambat itu akan mendorong saudara untuk melakukan perzinahan konkret gitu loh. Nah, akibat yang ditimbulkan ini apa? Kehamilan di luar pernikahan yang sah. Dan kalau sudah hamil, saudara perempuan pasti akan pusing, stres, depresi, dan banyak yang gantung diri. Ya. Memang ada sebagian anak-anak muda berpikir begini. Wah, tapi kan kalau misalkan sudah terlanjur hamil pun nanti kan bisa gampang diselesaikan, dituntaskan. Maka kadang-kadang laki-laki yang belum bertobat mendorong pacarnya, pasangannya yang sudah terlanjur hamil, yang sudah terlanjur gunting itu, sudah terlanjur berbadan dua itu, laki-lakinya mendorong pacarnya untuk melakukan apa? Aborsi kan? Dengan harapan bisa menghilangkan bayi yang ada dalam rahim. Bisa menghilangkan jejak, bisa menghilangkan tindakan perzinahan yang mereka lakukan. Hei perempuan-perempuan, perhatikan. Menurut survei, kehamilan di bawah usia 20 tahun. Berarti ini pada saat remaja atau mahasiswa. Potensi kematian saudara 99%. Saya ulangi sekali lagi. Kehamilan di bawah usia 20 tahun baik pada masa remaja dan masa mahasiswa. Iya, potensi saudara mati 99%. Mengapa? Karena konstruksi komponen rahim dari seorang perempuan di bawah usia 20 tahun itu belum waktunya untuk memproduksi bayi, belum. Maka peluang meninggalnya seorang perempuan besar 99%. Ya. Nah, hal yang sama juga. Ini menurut pengakuan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Mengatakan, remaja atau mahasiswa yang berusia di bawah umur 20 tahun memiliki panggul yang sempit. Sehingga saat bersalin, ya, melahirkan, berisiko besar menyebabkan perdarahan akibat disproporsi komposisi susunan, kesiapan dari rahimnya, pinggulnya, belum siap untuk menampung kepala bayi pada waktu melahirkan. Maka saya katakan tadi, pendarahan yang terus-menerus itu bisa terjadi. Dan kalau pendarahan itu terus-menerus berlangsung, kira-kira apa ujungnya? Kematian sudah menanti. Mungkin ada di sebagian dari antara saudara yang sudah di atas 20 tahun. Wah, kayaknya kalau saya ini aman nih melakukan hubungan seks nih. Kalau hamil pun aman sah. Amanlah saya. Karena umur saya sudah 21. Begitu ya? 22, 23 bahkan sudah bau tanah, kira-kira begitu ya? Mungkin secara kedokteran, secara medis, saudara sudah siap. Tapi jangan lupa, engkau tidak bisa bohongi Tuhan. Kalau kehamilanmu itu bukan karena dengan suami sahmu,
istri sahmu, tetap engkau berdosa di mata Tuhan. Memang saya katakan tadi, jalan pintas sering juga menjadi alternatif yang dipilih oleh para muda-mudi yang sudah terlanjur pacarnya hamil, yaitu aborsi. Karena aborsi itu bisa menghilangkan jejak, menghilangkan urat malu, kan kira-kira begitu ya, menghilangkan aib. Tapi saudara jangan lupa, aborsi menyumbang 100% kematian para perempuan di Indonesia. Saya mau katakan kepada saudara para perempuan, kalau karena hanya sekedar kenikmatan seks yang saudara dapatkan, lalu saudara hamil, lalu saudara berpikir aborsi saja. Hati-hati. Potensi hidup saudara hanya tinggal 1%. Artinya peluang kematian 99%. Bahkan menurut survei ini mengatakan 100% loh. Nah, bagi para laki-laki, apakah saudara bisa aman, nyaman, tentram, damai dengan engkau mendorong pacarmu untuk mengaborsi, menggugurkan kandungan yang ada dalam rahimnya? Lalu engkau berpikir, wah, gue selamat, gue merdeka, gue bebas. Engkau tidak akan pernah bebas dari pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Tuhan. Mari kita dengar ayatnya. Matius 5 ayat 21. Baca. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Hei laki-laki yang menyuruh pacarnya untuk aborsi. Hei perempuan yang juga menuruti apa kata pacarmu untuk aborsi. Dua-duanya kalian membunuh. Jadi jangan laki-laki menganggap, wah, gue bebas. Hanya tinggal pacar gue yang banting tulang. Enggak. Engkau juga pembunuh. Karena saudara idenya kan yang mendorong pacar saudara untuk menggugurkan kan gitu. Berarti artinya apa? Kalau kita cari pasal KUHP itu masuk kategori pembunuhan berencana. Saudara tahu pasalnya berapa tahun itu? Seumur hidup. Jadi saudara laki-laki yang mendorong, menyuruh, membawa ke bidan yang gak bertanggung jawab, membawa ke dukun, atau memberikan makanan apalah gitu ya, dalam rangka untuk menggugurkan bayi yang ada dalam pacarmu. Berarti engkau sudah ikut merencanakan kan itu. Maka pasal yang terbaik buat saudara adalah pembunuhan berencana dan masalah hukumannya, ya hukuman mati. Bagi si perempuan juga sama. Karena dia ikut serta-merta menuruti apa yang direncanakan oleh pacarnya. Pasal untuk saudara sama, hukuman mati juga. Artinya apa? Ada dua hukum yang akan saudara alami. Yang pertama, hukuman dari Tuhan. Udah jelas tadi, dalam ayat 21. Siapa yang membunuh harus dihukum. Hukuman dari Tuhan sudah pasti. Tuhan juga bisa memakai hukum-hukum yang ada di dunia ini. Kita punya KUHP. Yang tadi saya katakan. Hukuman mati. Paling rendah. 20 tahun penjara. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kasus-kasus yang dijebloskan di penjara oleh polisi, hakim dan jaksa. Karena melakukan aborsi. Dan mereka dijatuhi hukuman. Itu memperlihatkan kepada saudara. Mau memperingatkan saudara, hei lihat itu yang diberita itu tuh. Kalau kau tidak mau dihukum seperti itu, bertobat. Jangan menghamili pacarmu. Dan juga yang perempuan, jangan jadi perempuan mureha. Memberikan dirinya untuk dihamili. Hukumannya sama. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, dengarkan firman Tuhan. Lakukan
dan praktekkan. Supaya saudara terbebas dari berbagai hukuman demi hukuman yang akan menimpa saudara jikalau saudara masih tetap mengeraskan hati. Jadi sekali lagi, bukan hanya perempuan saja yang akan mengalami hukuman, tapi para laki-laki juga pasti mengalami hukuman. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian mahasiswa. 10 tahun yang lalu, ada pasangan muda-mudi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Mereka ini pacaran. Lalu, setelah sekian lama mereka berpacaran, lagi-lagi kebiasaan menonton film porno itu sudah terbiasa mereka lakukan dalam berpacaran. Maka akumulasi dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, maka mereka berpraktek melakukan persis apa yang mereka tonton di dalam film gambar porno itu. Hamillah ini si perempuan. Dan dua-duanya satu angkatan pula. Saya masih ingat persis, mereka baru di posisi tingkat 1. Tingkat 1. Berarti kan baru masuk kan itu. Beberapa bulan kemudian, pacarnya nangis, perempuan nangis. Lalu mendatangi kosan si laki-laki ini untuk memberitahu bahwa dia sudah tidak datang bulan, alias sudah tidak haid. Apa artinya? Positif hamil. Saudara, si laki-laki ini bingung. Mengapa? Karena pasti dia tidak bisa bertanggung jawab. Karena hidupnya aja masih susah, morak-marit. Masih hidup dari kiriman orang tuanya tiap-tiap bulan. Dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Maka apa yang terlintas dalam pikirannya? Hanya cuma satu. Dia cekik itu pacarnya yang perempuan. Dicekik sampai mati. Nantilah itu perempuan yang bodoh itu. Tapi setelah dia lihat pacarnya sudah mati, dia cekik di kamar kosnya. Rupanya si laki-laki ini juga tidak merasa aman. Juga tidak merasa masalahnya sudah selesai. Maka langkah selanjutnya yang dia lakukan adalah dia terjun bebas, bunuh diri dari lantai 5 tempat di mana dia kos. Pahami, perhatikan, yang saya ungkapkan ini adalah fakta. Lalu orang tuanya, karena tiba-tiba saja dengar kabar dari Bandung, bukan karena anaknya sudah lulus dan sudah sarjana, tapi anaknya bunuh diri karena menghamili orang. Malu juga lah itu orang tua perempuan. Karena dia dapat berita dari kampusnya, bukan karena anaknya sudah, anak perempuannya sudah sarjana, tapi karena sudah hamil lalu dicekik oleh pacarnya. Saudara, jangan engkau merusak nama baik orang tua. Jangan engkau menyanyiakan air mata orang tuamu. Melalui uang kiriman yang mereka kirim tiap bulan kepada saudara. Maka seringkali saya katakan, saudara juga bisa membunuh orang tua saudara di masa muda saudara. Dengan cara apa? Bergaul bebas, melakukan seks bebas dengan orang lain.
Itu artinya engkau sedang membunuh orang tuamu dengan pelan-pelan, tapi pasti mati. Karena saya kira tidak ada orang tua saudara mengirimkan uang tiap bulan, uang makanmu, uang kosmu, uang kuliahmu untuk menghamili anak orang kan? Gak ada kan? Atau misalkan supaya saudara efektif dihamili oleh orang lain. Gak ada kan perempuan-perempuan orang tua berpikir begitu kan, mengirim uang kosmu kan? Orang tua mau mengirim uang kos, uang makan, uang kuliah supaya engkau sarjana kok. Maka jangan bunuh orang tua saudara-saudara dengan tindakan dan perilaku saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga mulutmu, jaga matamu, jaga telingamu, jaga jari jemarimu, jaga juga handphonemu. Jangan engkau salah gunakan. Karena kalau saudara menyalahgunakan semua berkat-berkat itu, maka jangan salahkan Tuhan. Kalau saudaralah yang merusak rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup saudara. Untuk menjadi sarjana. Tapi tiba-tiba saudara putusin. Saudara rusak semua rencana Tuhan itu dengan cara apa? Saudara hidup sebebas-bebasnya. Dan sesuka hati saudara. Dengan apa? Melakukan seks bebas. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh saudara pahami, saudara ingat, dan saudara mawas diri. Supaya saudara tidak perlu mengalami pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh orang-orang lain. Minggu depan kita akan bahas dampak seks bebas terhadap studimu, masa depanmu, dan juga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya kembalikan ke MC.